belajar bersyukur. Nah, ini tuh tentang apa? Tentang hewan-hewan di laut. Ya, coba yang kalian tahu apa aja hewan di laut? Ikan paus. Ikan paus, terus? Iya. Ya? Hiu. Oke, banyak ya. Kuda laut. Ya, kali ini kita akan Ada belajar tentang dua. Ada kuda laut daun. ya. Sudah ya. Kali ini kita akan bercerita tentang Livi. Livi itu adalah salah satu hewan laut. Ini namanya Livi Sea Dragon atau Livi si naga laut. Kenapa disebut Livi? Karena dia punya yang seperti daun di tubuhnya, menempel-nempel seperti daun. Ini memang hewan yang unik, makanya dinamakan Livi Sea Dragon. Nah, ceritanya begini. Livi, naga laut, itu bergerak. Tubuhnya kecil seperti kuda laut. Kuda laut tahu kan? Tahu. Hanya saja bedanya bagian tubuhnya seperti ada daun-daun yang menempel. Nah, ketika itu, ayo Livi, cepat bergerak, kata ikan-ikan kecil di sekitarnya. Lomba akan segera dimulai. Livi harus cepat karena supaya dia tidak terlambat. Ceritanya, di laut saat itu mau ada lomba lari. Semua hewan laut ikut. Hewan kecil berlomba dengan sesama hewan kecil. Hewan besar berlomba dengan hewan besar. Nah, ikan-ikan kecil termasuk Livi, ubur-ubur, kuda laut, semua ikut berlomba. Nah, kalau yang besar musuhnya siapa aja? Hiu, paus, ikan apa itu yang besar-besar itu semua berlomba juga. Nah, kuda laut merasa sombong. Kamu tidak bisa mengalahkan aku, kata kuda laut. Mereka semua sekarang berada di garis start. Ukuran kuda laut sama Livi hampir sama kan? Tapi Livi merasa dia selalu lambat. Karena dia merasa daun-daun yang mengelilingi tubuhnya ini, yang menempel di tubuhnya ini bikin dia berat. Nah, jadi si kuda laut selalu merasa akulah yang paling cepat. Kemudian lumba-lumba, ikan pari, ikan hiu siap di garis start. Semuanya mengikuti aba-aba yang diberikan ikan duyung. Nah, jadi wasitnya adalah ikan duyung. Tahu ikan duyung? Ikan duyung bukan putri duyung ya. Kata ikan duyung. 1, 2, 3. Wah, ikan-ikan besar mulai bergerak cepat. Siapa yang paling cepat sampai di garis finish, itulah pemenangnya. Nah, sekarang giliran Livi dan kuda laut. Kamu nanti kalah, Livi, kata kuda laut. Masih saja kuda laut mengejek si Livi. Namun Livi tetap diam. Ubur-ubur hanya bilang pada Livi, jangan pedulikan orang lain. Kamu fokus aja. Kamu pasti bisa menang lomba. Saat bendera dikibarkan, semua peserta lomba mulai bersiap. Livi menarik napas panjang. Kemudian ia membaca basmalah. Ibu bilang, kita harus berdoa, minta yang terbaik sama Allah. Setelah itu berusaha sekuat mungkin. Ayo Livi, berenang yang cepat, kata seekor ikan bermotif garis mendekati Livi. Livi mulai berenang. Kuda laut berenang cepat sekali. Ubur-ubur berenang pelan sembari berusaha menghindari ikan molai dan penyu yang akan memangsanya. Nah, kan penyu suka tuh sama ubur-ubur, tidak dimakan. Livi masih berenang, tetapi kuda laut sudah mendekati garis finish. Aku pasti menang, kata kuda laut bangga. Livi terus bergerak, tapi secepat apapun gerakannya, ia tidak akan pernah mengalahkan kuda laut. Pemenangnya adalah aku. Gitu. Dia sudah sombong si kuda laut, padahal belum sampai garis finish. Nah, ketika di garis finish, suara wasit
sudah terdengar. Pemenangnya hari ini adalah kuda laut. Livi kalah lagi. Itu kata kuda laut. Begitu senangnya dia. Nah, setelah itu Livi merasa sangat sedih. Sebenarnya ia juga ingin bisa berenang lebih cepat. Ia merasa bahwa daun-daun yang menempel di tubuhnya itu yang membuat dia lambat bergerak. Ibu kemudian datang membawa udang kecil juga plankton untuk dia makan. Kemudian, tahukah plankton? Tahu. Ya, nanti kita lihat ya gambar plankton. Tidak bisakah aku berenang lebih cepat, Ibu? Kata Livi merasa sedih. Ibu tersenyum menggeleng. Allah ciptakan kita dengan gerakan lambat. Tentu ada maksudnya. Tapi aku mau menang dari kuda laut. Teman lain bilang, jalanku terlalu lambat. Mungkin tubuhku yang seperti dipenuhi daun ini membuat aku tidak bisa cepat. Livi, kata ibu dengan sabar, Allah ciptakan setiap makhluk dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Livi pasti punya kelebihan. Memangnya aku tidak bisa berdoa sama Allah agar aku bisa seperti kuda laut atau ikan atau udang? Livi mulai menangis. Livi, ibu menyodorkan udang kecil pada Livi. Allah sudah menciptakan kita seperti ini. Harus disyukuri. Livi ingat doanya kan? Ibu mulai mengucapkan doa yang biasa ibu ajarkan pada Livi. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Surat An-Naml ayat 15. Livi masih cemberut. Tapi aku masih mau jadi pemenang, Ibu. Akhirnya hari itu ditutup dengan kemurungan. Livi pergi berenang meninggalkan ibu dan tidak mau makan. Nah, selanjutnya Livi harus belajar bersyukur. Tapi bagaimana? Sedangkan Livi ini paling lambat. Ada ikan trigger datang. Livi, mau ada lomba lagi? Mau ikut nggak? Nggak mau ikut. Aku pasti kalah dari kuda laut. Dan kuda laut pasti mengejek aku. Bukan lomba berenang cepat, tapi lomba mengikuti jejak ikan pari yang mengadakan lomba itu. Jadi, lomba itu adalah mengikuti ikan pari berenang. Tahu kan ikan pari? Tahu. Yang besar gitu ya. Siapa yang bisa kembali ke tempat semula setelah mengikuti ikan pari, nanti dapat hadiah. Kamu akan dapat plankton yang banyak, kata ikan kecil pada Livi. Ikan pari memberikan hadiah itu bagi pemenangnya. Livi ingin ikut lomba. Livi merasakan bisa jadi pemenang lomba. Lomba pun dimulai. Aku pasti bisa, ujar ubur. Aku juga pasti bisa, kata kuda laut. Livi diam saja. Lagi-lagi ibu bilang, kalau mau lomba kita baca doa, baca basmalah, biar diberi kelancaran oleh Allah. Ikan pari mulai berenang. Ya. Semua mengikuti di belakangnya. Mulanya ikan pari berenang lambat, kemudian menjadi sangat cepat, dan tiba-tiba menghilang. Kemana ikan pari? Kemana? Tidak tahu. Peserta lomba jadi bingung. Namun, Livi bisa mengetahui jejak air yang ikan pari tinggalkan. Oh, ternyata Livi punya kelebihan mengetahui jejak air. Livi paling lambat berenang. Livi paling lambat berenang, tetapi dia tidak mudah kehilangan arah. Dia fokus. Livi harus hati-hati. Sesekali Livi istirahat. Kata ibu, kalau tidak kuat istirahat saja dulu. Nah, dia melihat temannya. Ya, kelihatannya sudah sepi. Kemana teman yang lain? Ternyata teman yang lain kecapean. Ubur-ubur kecapean, kuda laut kecapean, karena kebingungan mengikuti ikan pari.
teman-teman sudah meninggalkannya jauh. Livi melihat kuda laut berenang cepat melewatinya. "Kamu pasti kalah lagi, Livi," kata kuda laut. Livi tenang saja. Ia berenang berbalik arah, lalu istirahat lagi. Livi berenang lagi, istirahat, lalu kembali berenang, sedikit berenang, istirahat lagi. Banyak ikan-ikan berenang. Livi melihat ubur-ubur berenang ke arah lain. Namun Livi yakin, tadi ikan pari nggak lewat situ. Ia pun berenang di jalan yang ia yakin ikan pari melewatinya. "Livi, hati-hati, kamu tersasar," kata ubur-ubur. "Kamu salah jalan," kata kuda laut. Tapi Livi diam saja. Dia terus saja berenang karena dia yakin ikan pari tadi lewat situ. Tadi kelebihan ikan pari adalah kelebihan Livi adalah dia fokus. Dia bisa mengetahui jejak air. Akhirnya Livi melihat tanda bendera. Livi segera berenang mendekatinya. "Hore, kamu pemenangnya," kata ikan pari, "kamu menang." Ubur-ubur dan kuda laut belum sampai ke sana. Livi benar-benar menjadi pemenang. Akhirnya, Livi berhasil menjadi pemenang lomba untuk pertama kalinya. Ibu benar, setiap makhluk ciptaan Allah pasti punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Meskipun Livi lambat berenang, tapi dia tidak mudah tersasar dan tidak bingung. Alhamdulillah, hari ini Livi bersyukur sekali. Ya, selesai. Masya Allah. Nah, coba kita lihat ya teman-teman, siapa aja yang ada dalam cerita Livi tadi. Ada ikan pari, ada ubur-ubur, kuda laut, yang tadi yang katanya sombong itu, dia merasa dia paling cepat. Kemudian Livi, ini ada Livi si dragon. Nah, ini teman-teman yang ikan-ikan kecil. Kemudian ada ikan duyung sih, juri ya. Ikan duyung, ikan hiu. Nah, iya. Nah, ini adalah plankton ya. Plankton itu nggak bisa dilihat dengan mata langsung, tapi dia harus kecil banget pakai alat ya. Lagi, itu plankton, tapi plankton itu sukanya curi-curi barang. oh, itulah plankton di SpongeBob. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Iya. Belum pertanyaan. Oke. Hewan apakah yang menjadi wasit pada pertandingan yang pertama? Ya, siapa namanya? Ya, siapa? Salah. Ada lagi? Ya? Ya, duyung. Siapakah hewan yang membisikkan kepada Livi agar tetap tenang? Ya. Alah. Ya. Bukan. Ya. Bukan. Siapa? Yang membisikkan kamu tetap tenang aja. Ya. Nama lomba terakhir. Ya. Lomba terakhir apa namanya? Ya. Apa? Ya? Hah? Apa saya? Mengejar. Oleh Allah, ada lebihnya, ada kurangnya. Saya sukanya mendengar cerita, tapi saya nggak terlalu suka tuh olahraga. Nah, jadi macam-macam ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus tetap